Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait dengan pengumuman resmi teman-teman ya. Ini dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini ada informasi terkait dengan prioritas untuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Di sini akan ada informasi juga teman-teman bagaimana dengan tenaga honorer ya yang sudah masuk di database BKN. Nah, ini apakah ikut jadi prioritas di seleksi ASN 2023 ini apa tidak? Nanti kita akan sedikit berikan informasinya untuk Anda. Untuk itu seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Ada kemarin ya di tanggal 4 Agustus 2023 itu ada pengumuman resmi ya dari BKN terkait dengan prioritas seleksi untuk P3K 2023. Kalau kita lihat teman-teman untuk surat edarannya ya, jadi di sini ada siaran pers ya, ada siaran pers ini dari Badan Kepegawaian Negara. Di sini ada informasinya bahwa untuk P3K ini masih menjadi prioritas untuk kebutuhan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2023. Sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini menjadi prioritas kebutuhan seleksi untuk calon ASN tahun 2023. Ini dengan alokasi sebesar 543.593 ya. Dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Nah, sementara untuk kebutuhan pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ini dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. Nah, kalau berdasarkan kebutuhan ASN teman-teman yang terdiri dari PNS dan P3K, nah ini untuk seleksi CASN tahun ini PLT Kepala BKN ya Pak Haryomo Dwi Putranto ini menyampaikan mekanisme pengadaan ASN 2023 ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Nah, untuk kebutuhan jabatan fungsional ya ini ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun ya. Sementara untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi ini selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun, pegawai juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Nah, ini adapun kebutuhan P3K pada seleksi ASN ya atau CASN 2023 ini didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yang mana kalau kita ketahui teman-teman ya, untuk prioritas CASN itu masih tetap ya, itu di pendidikan dan juga di kesehatan. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan juga pendidikan. Nah, terkait dengan pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan. Ini untuk formasi tahun 2022 ya. Kalau kemarin ada juga peraturan dari Menpan RG teman-teman ya. Ini terkait dengan kelulusan reformulasi ya. Ini terkait dengan formasi tahun 2022. Ini dengan rata-rata kelulusan yakni presentasi kelulusan P3K guru ini mencapai 78,5% dan presentasi untuk kelulusan P3K tenaga kesehatan sebesar 78,6. Ini berdasarkan data BKN per tanggal 3 Agustus 2023. Nah, sementara untuk P3K teknis di formasi tahun 2022, ini PLT Kepala BKN menyebutkan bahwa presentasi lulusan sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%, tapi dengan adanya kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kementerian Pan-RB melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 ini BKN memperhitungkan bahwa presentasi kelulusan P3K teknis bisa mencapai 69%. Ini terangnya dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023. Nah,
Kalau kita lihat teman-teman, memang Menpan RB ya kemarin mengadakan rapat ya terkait dengan persiapan pengadaan ASN untuk tahun 2023, yang mana di dalam agenda rapat itu ada beberapa kegiatan ya. Nah, yang pertama ada pengadaan ASN untuk tahun anggaran 2023. Ada juga penyerahan surat keputusan ya terkait dengan kebutuhan pegawai ASN. Dan yang ketiga, di sini adanya uji publik untuk rancangan undang-undang di aparatur sipil negara. Terus kalau kita lihat teman-teman, ada informasi resminya juga ya. Ini terkait dengan pengadaan ASN di tahun 2023, yang mana ini untuk tahun 2023 ini dioptimalkan ya untuk penanganan tenaga non ASN. Ya, jadi semoga saja teman-teman nanti bisa mendapatkan afirmasi ya, sehingga membantu dalam mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS di tahun 2023 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa alokasi ya atau kebutuhan yang terkait dengan CASN. Nah, ini dari pemerintah pusat. Ini ada sekitar 28.000 ya untuk kebutuhan ASN-nya. Nah, ini terbagi menjadi CPNS. Ini 49.000 dan P3K ya. Nah, ini di sini pemerintah mengalokasikan khusus sebanyak 296.000 P3K guru, 154.000 untuk P3K tenaga kesehatan, dan 42.000 untuk P3K teknis. Jadi di sini tahun ini ada juga ya P3K teknis, ini lumayan besar teman-teman ya, 42.000. Nah, ini untuk seleksinya ini akan dibuka ya September 2023. Nanti kita akan sampaikan informasi update-nya. Nah, terus teman-teman, untuk prioritas juga di seleksi ASN di tahun 2023 teman-teman ya. Nah, di sini informasi bahwa pemerintah ini secara konsisten ya memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non ASN atau honorer. Ini juga kepada ex tenaga honorer kategori 2 ya, karena mereka telah mengabdi, maka rekrutmen untuk ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non ASN dan 20% untuk pelamar umum. Ini ya, ini dijelaskan dalam rapat kemarin dalam pengadaan ASN tahun 2023. Terus teman-teman, yang terakhir teman-teman ya, di sini ada juga kemarin edaran dari Menpan RB ini terkait dengan status dan kedudukan tenaga honorer kategori 2 dan juga tenaga non ASN, yang mana di dalam informasinya di sini ada 3 informasi penting ya. Yang pertama tentunya bagi teman-teman yang sudah masuk ya di dalam database pendataan tenaga non ASN di PKN. Tentunya di sini untuk PPK ini supaya tetap menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN yang sudah terdaftar di database PKN. Yang kedua, di sini dalam mengalokasikan pembiayaan ya tenaga non ASN dimaksud ini pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non ASN selama ini. Jadi mereka sudah mendapatkan berapa? Nah, di sini tentunya tidak ada pengurangan atau kalau bisa ditambah ya. Nah, ini kan tidak mengurangi pendapatan. Kalau ditambahkan ya tetap mau-mau saja ya. Terus P3K, PPK dan pejabat lain dilarang untuk mengangkat non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya. Terus terkait dengan reformulasi ya atau optimalisasi. Nah, di sini kemarin Menpan RB juga sudah mengeluarkan keputusan ya nomor 571 tahun 2023 terkait dengan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis. Ini pada pengadaan P3K tahun 2023, yang mana sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa ada kenaikan ya atau ada peningkatan terkait dengan status kelulusannya, yang mana kalau sebelum ada ini ya ini kecil ya untuk kelulusannya, sekarang sudah ketika ada optimalisasi, jadi ketika ada formasi yang belum terpenuhi ya itu bisa diambil ya datanya dari peserta ya dengan nilai passing grade ya atau nilai tertinggi ya, sehingga ada afirmasi juga ya jadi untuk tenaga honorer X kategori 2 yang mana mereka yang mungkin sebelumnya belum masuk di ASN atau belum belum diambil. Nah, ini sekarang sudah ada optimalisasi untuk pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.